Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Pramditya bersama dua rekan saya Bintang Cynthia Maharani dan Ervina Aryani dari kelas B2 S1 Farmasi akan menjelaskan tentang elastisitas. Pengertian. Di dalam ilmu fisika, elastisitas yaitu kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk semula setelah terdeformasi. Elastisitas disebabkan dengan perenggangan rantai polimer ketika kerja diterapkan. Contohnya adalah pada karet dan juga pegas. Secara umum, elastisitas merupakan salah satu sifat mekanik bahan yang dapat menunjukkan kekuatan, ketahanan, dan kekakuan bahan tersebut terhadap gaya luar yang diterapkan pada bahan tersebut. Besaran-besaran elastisitas. Yang pertama yaitu tegangan atau stres. Tegangan atau stres yaitu besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda persatuan luas, misalnya kawat besi. Rumusnya adalah tegangan sama dengan gaya perluas. Yang contohnya, seutas kawat dengan luas penampang A ditarik dengan gaya F, seperti gambar berikut. 2. Renggangan atau strain. Renggangan yaitu pertambahan panjang yang terjadi pada benda karena pengaruh gaya luar. Perpanjangan mula-mula benda itu sebelumnya gaya luar bekerja padanya. Rumusnya yaitu renggangan sama dengan panjang per panjang awal. Karena renggangan adalah perbandingan dari dua besaran yang sejenis, maka renggangan hanya seperti koefisien, tanpa punya satuan. Selanjutnya, yang ketiga ada mampatan. Mampatan nyaris sama dengan renggangan. Bedanya, renggangan itu terjadi karena gaya tarik yang mendorong molekul benda terdorong keluar. Sedangkan mampatan terjadi karena gaya yang membuat molekul benda masuk ke dalam, atau disebut dengan memampat. Yang keempat, modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas atau modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dengan renggangan yang dialami bahan. Rumusnya, modulus elastis sama dengan tegangan dibagi renggangan, atau dapat disebut juga dengan E sama dengan sigma dibagi E. Keterangannya, sigma itu tegangan dengan satuan N per M pangkat 2 atau PA. E sama dengan renggangan itu tanpa satuan. E satuannya itu N per M pangkat 2 atau PA. Jika diuraikan, rumus tegangan dan renggangan didapat persamaan yaitu seperti ini ya. Dapat dilihat pada gambar di sini. Nah, ini adalah tabel modulus elastis di berbagai zat. Selanjutnya ada hukum Hooke. Hukum Hooke itu berbunyi, jika pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda pada titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, Robert Hooke dalam percobaan yang dimulainya pada tahun 1658, Hooke
telah menemukan dua hal penting, yaitu pegas spiral. Dapat dilihat Fp sama dengan min K delta X. Tanda negatif pada hukum Hooke memiliki makna gaya pemulih pada pegas akan selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Nah, tetapan pegas K menyatakan bahwa ukuran kekakuan pegas. Pegas yang kaku mempunyai nilai K yang besar, sedangkan pegas lunak mempunyai K kecil. Hukum Hooke untuk susunan pegas. Hukum Hooke untuk susunan pegas ini ada dua. Yang pertama, susunan seri pegas. Rumusnya dapat dilihat Fp sama dengan min K delta X, lalu delta K sama dengan min Fp bagi K. Pertambahan panjang pegas yang disusun seri adalah jumlah pertambahan panjang kedua pegas. Maka, tetapan pegas yang disusun seri dihitung seperti gambar di samping ya. Nah, dari semua ini, maka ketetapan pegas yang disusun seri dihitung 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah dan seterusnya. Yang kedua yaitu susunan paralel pegas. Gaya MG dipakai untuk menarik kedua pegas hingga pertambahan panjang kedua pegas sama. Ini adalah rumus untuk mencari susunan paralel pegas. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas yaitu kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk semula. Usaha yang dilakukan untuk menarik pegas atau besarnya energi potensial pegas untuk kembali ke bentuk semula. Besarnya energi potensial pegas dihitung sebagai berikut. W sama dengan EP sama dengan luas segitiga yang diarsir. Ini adalah penjabaran dari rumusnya. Jadi, dari penjabaran tersebut, untuk mencari besarnya energi potensial pegas dengan cara EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X pangkat 2. Penerapan sifat elastisitas dan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kemudi mobil. Pada mobil terdapat pegas pada setir kemudi untuk menghindari benturan antara pengemudi dengan gagang setir. Maka pada kolom setir diberi pegas. Ketika tabrakan terjadi, pengemudi dan penumpang cenderung untuk terus bergerak lurus. Ketika pengemudi bergerak maju, kolom setir tertekan sehingga pegas memendek dan bergeser miring. Dengan demikian, benturan antara dada pengemudi dan setir dapat dihindari. Contoh yang kedua yaitu karet ketapel. Ketika hendak menembak burung dengan ketapel, misalnya karet ketapel terlebih dahulu diregangkan atau diberi gaya tarik. Akibat sifat elastisitasnya, panjang karet ketapel akan kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. Yang ketiga yaitu kasur pegas. Ketika duduk pada kasur, di atas kasur pegas, gaya berat badan menekan kasur. Karena mendapatkan tekanan, maka pegas kasur termampatkan.
Akibat sifat elastisitasnya, kasur pegas meregang kembali. Pegas akan meregang dan termampat. Demikian seterusnya. Akibat adanya gaya gesekan, maka suatu saat pegas berhenti bergerak. Maka kita yang berada di atas kasur merasa sangat empuk akibat tegangan dan mampatan yang dialami oleh pegas kasur. Contoh yang keempat yaitu dinamometer. Di dalam dinamometer terdapat pegas. Pegas tersebut akan meregang ketika dikenai gaya luar. Misalnya, Anda melakukan percobaan mengukur besar gaya gesekan. Ujung pegas Anda kaitkan dengan sebuah benda bermassa. Ketika benda ditarik, maka pegas meregang. Regangan pegas tersebut menunjukkan ukuran gaya, di mana besar gaya ditunjukkan oleh jarum pada skala yang terdapat pada samping pegas. Contoh yang kelima yaitu tiang dan balok penyangga pada pintu. Batu dan bata sangat kuat terhadap tekanan. Tetapi, jika batu dan bata mengalami tegangan, tarik, dan tegangan geser, batu dan bata mudah patah. Oleh karena itu, digunakan balok untuk mengatasi masalah ini. Balok mampu mengatasi tegangan tarik, tegangan tekan, dan tegangan geser. Sebenarnya, terdapat perubahan bentuk balok. Hanya perubahannya sangat kecil, sehingga tidak tampak ketika dilihat dari jauh. Bagian atas balok mengalami mampatan akibat adanya tegangan tekan yang disebabkan beban di atasnya, yaitu batu dan bata. Sedangkan bagian bawah balok mengalami pertambahan panjang, yaitu akibat tegangan tarik. Tegangan geser terjadi di dalam balok. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.